Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air, kalau dikatakan bahwa polemik nasab Ba'lawi atau nasab Habaib belum kunjung selesai, itu salah. Sebab dengan penelitian ilmiah, nasab Habaib tidak nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Habib itu tidak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pembuktian yang pertama, tesis Kiai Haji Imaduddin yang jelas-jelas menyatakan bahwa Habaib tidak dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tesis Kiai Haji Imaduddin, mohon maaf, ini tidak tesis iblis, tapi tesis kajian pustaka, kajian catatan dan kitab-kitab nasab ketiga, abad keempat, abad kelima, dan abad keenam, abad ketujuh, dan abad ke-8 Hijriah. Nama Imam Ubaidillah tidak ada. Artinya Imam Ubaidillah tidak putra dari Ahmad bin Isa. Hanya pada waktu ke abad ke-9 Hijriah baru dimunculkan bahwa Ubaidillah disambungkan. Artinya putra dari Ahmad bin Isa ini dimunculkan oleh beliau Syekh Ali As-Sakron. Ini kesimpulan dari tesis beliau Kiai Haji Imaduddin. Benar-benar Ba'lawi atau para Habib tidak dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan bukti tes DNA ternyata haplogrupnya G, artinya tidak nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembuktian yang ketiga dilihat dari sepak terjang sifat perbuatan, ucapan, fatwa mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah dzurriyyah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memusingkan kita atau yang membingungkan setelah ada penetapan sesuai dengan tesis Kiai Imaduddin dan tes DNA bahwa Habaib tidak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang tidak terima dan yang marah-marah justru dari kita sendiri. Artinya anak bangsa sendiri tidak terima. Mengatakan bahwa tesis Imaduddin adalah tesis iblis. Yang tidak percaya dengan dzurriyyah Rasul dikatakan kufur, murtad. Ini na'udzubillah min dzalik. Fatwa atau ucapan yang tidak ilmiah sebenarnya. Penelitian ilmiah ini bukan mengadu domba sebenarnya dan sebagainya. Yang jelas sudah selesai tesis Kiai Imaduddin dan tes DNA ini menunjukkan bahwa para habaib tidak dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sebagian daripada pribumi yang marah-marah tidak terima. Inilah, monggo para pribumi kalau bisa menjawab dengan tesisnya Imaduddin, monggo. Jangan sampai hanya menggunakan husnudzon. Itu tidak ilmiah. Tujuan pertama dengan adanya tesis atau kesimpulan tesis tadi menjaga kemuliaan, kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dzurriyyah yang asli. Yang kedua, untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, monggo kita sadarlah wahai bangsaku, engkau bangsa yang terhormat. Masihkah belum terasa sakitnya menjadi bangsa yang hina karena dijadikan budak-budak oleh bangsa lain? Hilangkan perasaan
cinta kepada orang yang engkau anggap mulia, supaya kamu bisa berpikir dengan jernih. Belumkah jelas cacian mereka yang merendahkan bangsa kita? Itu bukti bahwa mereka bukan orang yang mulia. Mari kita jaga sejarah budaya leluhur kita agar tidak tenggelam karena perbuatan orang-orang yang jahat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kurang lebih pernyataan dari beliau Bapak Kiai Haji Fakih Mutawam. Selanjutnya netizen juga banyak yang berkomentar atas pernyataan beliau tersebut. Di antaranya mencintai Yai Imaduddin dan semua yang mendukungnya, termasuk channel yang mendukung tesis Yai Imaduddin, dicintai oleh banyak netizen. Kemudian lagi kayaknya kiai yang menyebut tesis iblis itu kealimannya perlu dipertanyakan atau perlu diuji kealimannya. Demikian netizen komentar. Lanjutkan Yai, perjuangan masih panjang demi nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maju terus pantang mundur Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sampai Fir'aun bangun pun nasab habaib mustahil tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yang komentar, agama Islam adalah agama yang ilmiah. Sebarkan kebenaran ilmiah ini agar orang Islam yang awam tidak tersesat. Ini dibantu untuk menyebarkan. Memang sudah selama ini sudah berjalan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ya. Kemudian ada lagi yang komentar nasab Ba'alwi dihasilkan dari mimpi, bukan silsilah dari leluhurnya. Habis bermimpi dan bikin kuburan palsu, barulah kitab nasab Ba'alwi dibikin. Itu pun jaraknya 550 tahun. Itu tidak masuk akal secara logika. Ada lagi yang komentar, subhanallah, inilah kiai yang bisa berpikir jernih dan punya rasa tanggung jawab atas kemuliaan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Wali Songo. Ada lagi juga yang komentar, aku penggemar sholawat. Tadi malam Gus Muafiq sama Habib Syaiful. Penonton masih banyak, tapi teman-teman sudah tahu kalau Habib bukan keturunan Nabi. Sekarang statusnya penghibur. Ada lagi yang komentar yang mengatakan tesis iblis mungkin belum sholat istikharah. Ini yang pro ini. Yang mengatakan tesis iblis mungkin belum sholat istikharah. Pro. Pro yang tidak setuju. Mungkin karena belum istikharah. Ini yang kami bacakan yang terakhir. Kalau aku jadi imigran Yaman, aku secepatnya pulang ke Yaman sebelum pribumi Nusantara bangun semua. Oke, demikian kurang lebihnya para sahabat semua. Semoga tadi mewakili netizen-netizen yang komentar pada channel tersebut. Dan semoga umat Islam di bawah perjuangan dzurriyyah Wali Songo
bisa bersatu dan bisa sadar sesadar-sadarnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bisa menjawab dengan tesisnya Imuddin, monggo, jangan sampai hanya menggunakan khusnudon itu tidak ilmiah. Tujuan pertama dengan adanya tesis atau kesimpulan tesis tadi, menjaga kemuliaan, kewibawaan Rasulullah SAW dan dzurriyyah yang asli. Yang kedua, untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, monggo kita sadar. Sadarlah wahai bangsaku, engkau bangsa yang terhormat. Masihkah belum terasa sakitnya menjadi bangsa yang hina? Karena dijadikan budak-budak oleh bangsa lain. Hilangkan perasaan cinta kepada orang yang engkau anggap mulia, supaya kamu bisa berpikir dengan jernih. Belumkah jelas cacian mereka yang merendahkan bangsa kita itu bukti bahwa mereka bukan orang yang mulia. Mari kita jaga sejarah budaya leluhur kita agar tidak tenggelam karena perbuatan orang-orang yang jahat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.